Racikan Berita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dengan channel UI Watch yang selama ini memang terus menyampaikan informasi terkait dengan situasi negara kita dan masyarakat pada umumnya. Ya. Kali ini saya bersama dengan Mbak Ina Lampurni, beliau dari psikologi, ya Mbak ya? Ya, baik. Kemudian juga beliau juga seorang ibu rumah tangga. Ya. Ya. Kita Jadi, ya ibu rumah tangga nih ya. Ya. Jadi sekarang ini banyak keluhan tentang situasi ibu-ibu ya. Ya. Nah, Mbak Murni sebagai ibu rumah tangga bisa cerita apa aja? Ya, yang paling sederhana yang dan ditemui sehari-hari ya, harga kebutuhan bahan pokok beras aja deh ya. Sekarang udah nggak ada loh beras harga 9.000. Yang ada itu beras itu sekitar 13.500, itu pun yang sedang-sedang saja. Kalau mau menikmati beras yang lebih istimewa, yang kualitasnya lebih tinggi, itu bisa sampai 16.000, 15.500, 16.000. Itu baru beras. Oke. Ya, kita baru bisa itu baru beras. Ya, sehingga ada mungkin orang-orang tertentu yang mungkin beli beras itu ya terbatas ya. Artinya kebutuhan untuk hari itu. Ya. Sekarang selain beras, ya, kita sekarang melihat harga telur. Harga telur itu kalau kita beli di pasar itu ya sekitar 26 sampai 30.000 sekilo. Kecuali kalau kita bisa menemukan penjual yang juga merangkap sebagai peternak. Jadi ada sekarang peternak yang langsung menjual tanpa jadi langsung ke konsumen tanpa melalui distributor. Nah, untuk kalau yang telur yang ini ya yang dijual oleh peternak langsung itu yang langsung menjual itu memang sih bisa sekilo itu 25.000 ya, itu telur, belum yang lainnya ya. Jadi intinya sebetulnya sekarang harga-harga kebutuhan pokok itu makin lama makin tinggi ya. Kita lihat lagi juga minyak goreng ya. Minyak goreng itu yang paling sederhana 1 liter itu sekitar 18.000 sampai 20.000 ya. Itu baru 3 tuh baru kebutuhan pokok, belum termasuk yang lain ya, belum termasuk sayur-sayuran, apalagi kalau kita bicara mengenai daging dan yang lain-lain ya, itulah mas situasinya ya. Jadi memang sekarang ini terjadi fakta ya, bahwa daya beli masyarakat juga turun banget, daya beli turun banget. Ya, karena juga istri saya juga cerita sekarang kalau ke pasar kok sepi. Dia tanya sama pedagang, Bang, kenapa nggak barang itu nggak ada habis, kalau stok banyak-banyak juga nggak laku. Jadi ini sekarang ini memang fakta ya bahwa situasi negara kita memang sedang benar-benar ekonominya sedang lemah menurun dan kita nggak mikirin tentang masalah saham, masalah dolar itu mereka pakai di atas lah. Kita bicara tentang masyarakat yang langsung terasa bagaimana yang terjadi ya. Jadi kalau orang bilang, oh sekarang kita ekonomi kita bagus, indeksnya segala macam naik, udahlah kita nggak mikir itu. Nah ini adalah dampak dari situasi yang berkepanjangan dari proses-proses di atas. Apa Mbak komentar Mbak? Ya, jadi sebetulnya kebijakan-kebijakan yang di atas itu ya, misalnya soal pajak ya. Nah kita itu kan kebijakan pajak yang langsung mengenai rakyat kecil. Yang paling sederhana aja deh, sudah merencanakan untuk menaikkan pajak kendaraan dan ada batasan-batasan. Kalau sekian tahun pajaknya nggak dibayar maka gitu kan disita. Itu kan sudah amat sangat amat sangat zalim ya menurut saya. Tapi sama sekali tidak ada perhatian kepada masyarakat. Sementara yang pihak-pihak tertentu yang punya wewenang itu sudah nggak ada kepedulian ya. Ya termasuk wakil rakyat ya. Wakil rakyat itu kan harusnya mereka berjuang buat membela rakyat, tapi ternyata mereka justru memikirkan diri sendiri dan keluarganya. Jadi banyak sekali hal yang bikin kita hanya bisa mengusir. Makanya kita di sini bukan mau menjelekkan situasi, tapi menyampaikan fakta. Ayolah kita berpikir bagaimana sebaiknya buat negara ini supaya segera pulih kembali. Nah, kembali ke masalah ibu-ibu nih. Iya,
segera pulih kembali ya. Segera pulih kembali itu antara lain ibu-ibu ini ya, ibu-ibu ini ya. Yang paling sederhana, kita harus siap dengan ini apa namanya tanaman bahan pokok misalnya ya, misalnya walaupun ada halaman tidak besar ya, tapi silakan deh ibu-ibu mulai nanam singkong, mulai nanam ubi jalar gitu ya, mulai nanam sayur-sayuran ya yang bisa dimanfaatkan. Iya, bisa memanfaatkan sehari-hari, dan itu tidak membutuhkan biaya banyak ya. Yang penting ada kemauan, yang penting ada tempatnya ya, dan bisa ya menggunakan lahan yang ada di rumah masing-masing untuk yaitu menanam tanaman-tanaman itu paling apa ya, sederhana, bisa dilaksanakan, dan insya Allah ada hasilnya dan bisa diambil setiap hari. Ya, karena memang sekarang ini kita mau usaha juga kelihatannya juga kalau mau bikin sesuatu mau dijual juga yang beli nggak ada. Iya, betul. Jadi kalau kita bicara UMKM sekarang ini juga banyak keluhan. Ya, jadi sekarang pemerintah harus segera mencari solusi yang terbaik. Ya, kita ingatkan bahwa di situasi kita ini faktanya seperti itu. Jadi silakanlah, kami rakyat hanya bisa menyampaikan fakta supaya yang di atas itu tidak terlena dengan hal-hal yang mereka nikmati, sementara rakyat yang harusnya dilindungi, dilayani dan sebagainya ternyata menjadi terpuruk. Iya. Sekarang ya itu situasinya ya. Artinya perhatian pada kebutuhan pokok, kebutuhan dasar rakyat itu boleh dikatakan makin hari makin minim. Walaupun gitu ya. Walaupun kabarnya kan ada, oh ya makanan bergizi gitu ya. Apakah itu efektif? Ya kan? Apakah itu efektif? Ya kan? Kenapa enggak misalnya orang tua si anak aja yang gajinya ditambah atau ada peningkatan penghasilan begitu ya? Itu yang jadi tanda tanya. Sebab itu juga butuh biaya loh. Dan dari hasil informasi yang kita dapat, ternyata juga jumlah yang sudah dibagikan itu tidak sesuai dengan apa yang ditargetkan. Karena dananya juga nggak cukup. Artinya ini bukti bahwa, mohon maaf nih, ya program yang tidak dirancang dengan baik, sehingga banyak masalah di mana-mana. Ya, termasuk tadi ada makanan yang ternyata sudah tidak layak dimakan, ya kan? Dan itu uniknya nggak boleh dilaporkan, nggak boleh difoto, kan aneh. Orang mau menyampaikan fakta nggak boleh. Jadi kita ini sekarang ini terus dibatasi, ya informasinya. Padahal katanya kita perlu ada keterbukaan publik. Nah, Mbak. Dibatasi. Ada ancaman. Ya. Apa namanya? Nggak salah tuh ya. Gitu. Ya, bukan hanya dibatasi gitu ya. Tapi yang seperti soal kendaraan bermotor, ya roda 2, itu sudah sama tahu ya bahwa roda 2 itu mayoritas digunakan oleh masyarakat menengah ke bawah yang bisa yang membeli dan menggunakan sepeda motor. Tapi ada batasan juga, belum apa-apa udah bilang nih 2 tahun ya, kalau 2 tahun nggak bayar pajak maka motornya itu akan diambil. Ya. Sampai ada kejadian seorang bapak yang membakar sepeda motornya karena mau disita, dia nggak rela disita, akhirnya dibakarin, luar biasa ya. Jadi ini fakta bahwa rakyat tuh sudah geram. Nah, kalau hal-hal seperti ini terus dibiarkan, ini menjadi masalah seperti api dalam sekam, ya kan? Iya. Ada lagi yang ini ya, yang juga merupakan ancaman. Kalau misalnya rumah kosong sekian tahun, sekian waktu, ya kan, rumah kosong itu sudah mulai didengungkan dari sekarang. Disita. Kalau rumah kosong tidak ditempati setelah sekian lama, maka akan diambil alih rencananya. Artinya walaupun itu sekarang baru wacana, memang wacana, tapi bukan tidak mungkin akan terjadi. Iya, dan wacana itu mencemaskan untuk masyarakat tertentu yang memang penghasilannya terbatas, yang memang mungkin karena sesuatu hal rumahnya itu gitu ya, atau misalnya itu mungkin warisan dari keluarga yang mungkin memang karena sesuatu hal sehingga memang nggak selalu bisa dipelihara sesuai dengan apa yang sebenarnya. Contoh yang paling gampang begini, mereka tinggal di kota, karena kerja di kota, terus karena mereka dapat jatah rumah murah di pinggiran, mereka ambil tapi tidak ditempatin. Nah ini kan mungkin maksudnya buat investasi atau nanti kalau pensiun baru pindah gitu. Tapi ternyata dengan ancaman ini seperti ini mereka jadi bingung, jadi ragu-ragu, jadi khawatir. Jadi intinya adalah
kembali lagi bahwa marilah kita sama-sama introspeksi, ya, bahwa negara kita ini perlu segera dibenahi agar tidak terlanjur menjadi musibah atau masalah di kemudian hari. Kami dari UIWAS selalu menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan slogan kami, yaitu Veritas, Probitas, Justitia, kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Racikan Berita